Shalom, selamat pagi yang menginang Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini Selasa 29 Juli 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Menginang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Zakaria pasal 7 ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Dalam bahasa Batak dikatakan, jala unang rupahamu halak nama balu, dohot halak na sopot somarama somarina, nang halak na buro dohot na parir, jala unang manangise mamikiri narwa dopak dongan na di bagasan rohana. Demikian firman Tuhan. Menginang inilah keindahan menjadi pengikut-pengikut Kristus. Inilah keindahannya menjadi seorang percaya, menjadi seorang Kristen. Ketika sejak dari penulisan Perjanjian Lama pun di dalam Perjanjian Lama sampai di zaman Yesus di Perjanjian Baru sampai kepada para rasul, kita itu diajarkan untuk mengasihi. Kita itu dijauhkan dari sifat-sifat penindas. Begitu. Adakah masa lalu orang-orang Kristen menjadi penindas? Ada. Di masa lalu. Sampai pada saat ini, katakanlah ada beberapa negara atau kerajaan di masa lalu dalam sejarah internasional yang digelari katakanlah sebagai penjajah. Begitu. Namun kita akan katakan bahwa itu bukan ajaran kekristenan. Mereka melakukan itu bukan atas dasar kekristenan. Mereka melakukan itu atas dasar kedagingannya. Namun yang benar-benar melakukan kekristenan adalah seperti yang disebutkan dalam firman ini. Bahkan orang-orang Kristen itu seharusnya adalah orang-orang yang memperlakukan janda, anak yatim, orang asing, orang miskin dengan baik. Bukan malah menjadi penindas. Tuhan benci dengan penindasan. Tuhan tidak suka dengan penindasan. Oleh karena itu ketika kita menempatkan diri di dalam dua posisi ini, ketika kita berada di dalam posisi orang yang tertindas, ingatlah Tuhan tidak pernah melupakanmu. Jika kita sekarang menjadi posisi orang-orang yang disebutkan tadi, entah itu bawahan, entah itu anak yang dikucilkan, entah itu orang yang diasingkan, ingatlah Tuhan tidak pernah melupakanmu. Orang-orang mungkin mengucilkanmu, orang-orang manusia mungkin mencemoohmu, tetapi ingatlah engkau tetap berharga di hadapan Tuhan. Dia tetap akan mengangkat engkau dari segala keterpurukanmu. Yang kedua, jika kita dalam posisi si penindas, orang yang punya kuasa, ingatlah bahwa Tuhan benci dengan sifat yang seperti itu. Tuhan tidak suka anak-anaknya memiliki sifat penindas. Namun dia ingin supaya anak-anaknya, supaya orang-orang yang dikasihinya itu memiliki sifat juga yang seperti sifat Allah yang adalah pengasih dan pemurah. Maka ketika kita mengimani bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, maka marilah kita juga memiliki sifatnya, yaitu menjadi orang-orang yang pemurah dan peramah dan jauh dari kata-kata menindas. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa kami di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami sampai pada saat hari ini.
Terlebih lagi hari yang baru ini yang Kau anugerahkan kepada kami Tuhan, kiranya Kau tetap sertai kami di dalam segala aktivitas kami, biarlah segalanya dapat berjalan penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripadamu. Kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa ketika kami di dalam ketertindasan, dikucilkan pun, Engkau tetap memperhatikan kami. Untuk itu jauhkan kami anak-anak-Mu Tuhan dari sifat-sifat penindas, dari sifat-sifat yang merugikan orang-orang lain. Namun biarlah kami dapat saling membantu, saling mendukung, dapat saling mengembangkan dengan talenta kami masing-masing, dengan kemilikan kami masing-masing, agar nama-Mu dipermuliakan, berkat yang daripadamu kepada kami dapat menyebar kepada orang-orang di sekitar kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Manginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.